Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk Waalaikumsalam. ya baik Bu Indah. Izin ya Bu Indah saya untuk memandu acara hari ini. Mangga silakan Bu, hatur nuhun pisan. Sami Bu. Jadi hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa ya Pak Dimas Dwinanda yang saat ini sudah berkenan meluangkan waktunya walaupun lagi di Jepang jauh ya. Kayaknya kita sekarang beda 2 jam ya Pak Dimas ya. Sekarang jam 4 Jepang. Iya betul Bu Asti. Makasih Bu. Iya, terima kasih banyak loh kesediaannya karena ternyata di sana beda 2 jam dan udah di luar jam kerja harusnya. Jadi terima kasih banyak, Pak Dimas. Baik, di sini sudah ada Bu Indah juga sebagai Ketua PSLH. Eh, Terima kasih Bu Indah atas kopi sore ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya izin untuk sedikit memperkenalkan Pak Dimas sebelum nanti saya serahkan floornya kepada Pak Dimas. Sebentar. Pak Dimas Dwinanda adalah seorang dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ya, terutama di teknik lingkungan. Tapi kalau dibilang teknik lingkungan juga sebetulnya kita ada 5 prodi di rumpun teknik lingkungan ya, Pak Dimas. Pak Dimas ini S1 di Teknik Lingkungan ITB, kemudian S2 dan S3-nya itu di Tokyo Institute of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering. Kalau nggak salah sekarang sedang menjalani program postdoc ya di institut yang sama ya, Pak Dimas ya. Betul Bu, Mohon maaf. institut yang sama tapi reform. Oh iya, namanya sekarang berubah rasanya jadi Jadi Institute of Science Tokyo. oh iya Institute of Science Tokyo betul-betul sekali ya. Betul. Jadi teman-teman main ke Tokyo, namanya sudah berubah ya gitu ya. Iya. Baik, kemudian tadi dari pihak admin mengingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi ya Bapak dan Ibu ya. Mas ini saya lanjutkan ya. Eh, Penelitiannya sudah banyak sekali dan beliau juga sangat expert di bidang yang baru sekarang ini ya, emerging field saya pikir ya di bidang lingkungan ya, machine learning, AI, digital technology, digital literacy dan sebagainya. Jadi kita sangat berharap bisa mendapatkan insight dari Pak Dimas tentang hal ini. Mungkin tanpa berlama-lama saya serahkan floornya kepada Pak Dimas. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Asti. Terima kasih juga Bu Asti dan PSLH, Bu Indah yang sudah mengundang saya eh, untuk menyampaikan materi ini. Saya izin share screen ya. Mungkin sudah terlihat ya, kira-kira. Sudah Pak Dimas. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih lagi untuk Bu Asti, uh, Bu Indah, uh, Bu Windy, Bu Marcel dan lain-lain yang sudah mengundang saya untuk uh, sharing-sharing. Ini saya bilangnya sharing ya karena sebenarnya seperti yang sudah disampaikan sama Bu Asti tadi ya, saya baru jadi dosen itu uh, sekitar ya kurang dari setahun mungkin. Ya, kurang dari setahun sih sekarang. Dan kebetulan sekarang saya juga sedang menempuh program postdoktoral di Tokyo di institut lama saya. Ya, tapi beda lab sekarang. Nah, kebetulan memang selama saya berkuliah menempuh pendidikan di sini, saya sangat tertarik di bidang AI atau di eh, ya modeling ya kalau di sini tuh lab kering bilangnya. Nah, eh, seluruh penelitian saya selama 5 tahun saya menempuh pendidikan, saya fokusnya hanya di simulasi dan akhirnya pada akhirnya saya
mengambil mata kuliah yang relevan, dan di sini saya sebenarnya hanya resharing ya, di resharing materi yang sudah saya dapatkan selama menempuh pendidikan kemarin, eh, ya eh, ke teman-teman sekalian. Jadi ya, kemarin briefingnya bilang judul untuk sharingnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan teknik, sains, dan manajemen lingkungan melalui transformasi digital. Tapi mungkin saya akan lebih banyak cerita tentang apa saja yang sudah saya dapatkan di sini, prinsip-prinsipnya misalnya. Lalu contoh-contoh yang saya pernah alami sendiri pada saat saya kuliah begitu, pada saat saya menempuh pendidikan uh, di Jepang. Itu ini mengganggu kayak ini, semoga nggak mengganggu ya, ada meeting control di atas. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Dimas. Mungkin tadi saya melihat dari partisipan ada beberapa yang saya kenal gitu ya. Eh, jadi saya alumni TL ITB 2012. Eh, Lalu saya menempuh pendidikan master dan PhD di Tokyo Institute of Technology. Terus mulai tahun 2018 sampai 2023, jadi baru 2 tahun lalu saya lulus. Dan ya, jadi selama 5 tahun saya di Jepang. Lalu 2024 kemarin alhamdulillah bisa bergabung menjadi akademisi di di teknik lingkungan, khususnya di kelompok keahlian rekayasa air dan limbah cair. Gitu. Nah, untuk kontennya hari ini itu, sebelumnya saya minta maaf dulu karena pada saat saya menyiapkan materinya itu ternyata eh, saya membuatnya dalam bahasa Inggris ya. Semoga tidak terlalu mengganggu eh, keberjalanan penyampaian materinya. Jadi yang akan saya sharing hari ini adalah yang pertama tentang sejarahnya digital transformation dalam edukasi itu seperti apa, lalu sustainable practices-nya uh, yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan, dan ya yang saya kumpulkan gitu dari sumber-sumber lain. Lalu mungkin million dollar questions ya, apakah digital transformation dalam pendidikan itu adalah tujuan yang realistik dan sensibel begitu. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama tentang sejarah. Mungkin teman-teman di sini itu anak 90-an ya, atau generasi milenial ya, yang uh, pro- yang sangat sadar sekali tentang perkembangan teknologi, khususnya di bidang edukasi uh, s- selama hidup ya. Jadi seperti saya lahir tahun 90, eh, saya lahir tahun 95 ya, dan saya ingat dulu waktu saya TK, waktu saya SD itu mulai banyak teman-teman saya yang punya komputer di rumahnya ya, punya komputer dan akhirnya terhubung sama internet. Komputer di rumah saya itu ada sekitar saya kelas 1 SD kalau nggak salah, itu tahun 2002. Tahun 2002 itu komputer pertama di keluarga saya. Komputer Pentium berapa ya waktu itu, Pentium 2. Nah, itu uh, pada tahun 90-an dan 2000-an itu mulai berkembang ya, personalized PC, dan internet sudah mulai umum, dan Google kan juga mulai berkembang. Nah, kalau misalnya teman-teman juga nonton drama Korea ya, drama Korea When Life Gives You Tangerine yang sangat terkenal baru-baru ini, itu ada karakter yang dimainkan oleh Ayu, anaknya
itu dia membuat platform edukasi digital ya. Platform edukasi digital itu mulai tahun 2000-an. Nah, itu memang sangat selaras ya dengan eh, memang perkembangan teknologi edukasi itu pada tahun 2000-an itu mulai sangat berkembang dan akhirnya terbentuklah yang dinamakan MOOC atau MOOCs atau Massive Open Online Courses. Jadi eh, banyak institusi-institusi yang akhirnya membuat online-online courses dan dipublish di internet. Lalu pada sekitar tahun 2010-an, 2010-an itu mulai berkembang kalau di tahun 2000-an itu PC, tahun 2010-an itu mulai berkembang smartphone. Saya juga ingat smartphone pertama kali saya itu waktu saya baru masuk ITB ya, baru Samsung Galaxy Y. Itu smartphone pertama saya. Sekitar tahun 2012 kan berarti. Nah, memang pada tahun 2010 itu smartphone mulai berkembang sangat pesat, terutama Android dan Apple itu mulai bersaing secara sengit begitu ya untuk perkembangan smartphone. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah banyaknya aplikasi-aplikasi yang didevelop oleh developer indie ataupun developer dengan skala global. Nah, tidak terkecuali juga untuk perkembangan aplikasi-aplikasi tutor, aplikasi-aplikasi online teaching atau online courses ya. Pada tahun 2010 sudah mulai marak. Namun memang perkembangan online courses atau pendidikan secara digital ini pada tahun 2000 dari tahun 2090 sampai 2010 ini mungkin masih sangat steady ya kalau misalnya di statistik mungkin perkembangan proyeksinya itu masih secara aritmetik. Nah, lonjakan paling tingginya itu pada saat 2020, sekitar tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19. Eh, Platform digital itu sekarang em, bukan cuma sebagai opsi untuk menempuh pendidikan, tapi sekarang sudah merupakan kebutuhan ya pada tahun 2020 karena terbatasinya offline, terbatasinya pertemuan-pertemuan secara offline, sehingga karena ada kebutuhan, akhirnya uh, perkembangan teknologi-teknologi untuk online teaching, online learning itu mulai sangat berkembang. Zoom yang digunakan sekarang itu mulai sangat berkembang, sahamnya mulai sangat naik itu pada tahun 2020. Nah, sekarang pada tahun 2025 ke atas itu uh, ada teknologi lain yang akhirnya menjadi salah satu emerging technologies ya, yaitu AI, VR dan AR. Nah, AI ini artificial intelligence, artificial ya teman-teman mungkin sudah sangat paham ya dengan adanya ChatGPT dan lain-lain. Tapi AI ini bukan cuma ChatGPT, tapi juga uh, uh, algoritma-algoritma sosial media itu juga menggunakan AI dan lain-lain. Lalu juga sekarang negara-negara akhirnya berlomba-lomba membuat AI-nya masing-masing ya. Cina akhirnya membuat AI-nya masing-masing, akhirnya sendiri, AI-nya sendiri, terus negara-negara Eropa juga akhirnya membuat AI-nya sendiri. Begitu, eh, selain itu juga adanya pembelajaran menggunakan VR dan AR. VR itu adalah virtual reality dan AR itu adalah augmented reality. Nah, mungkin dengan adanya perkembangan teknologi sekarang banyak pendapat ya, pendapat yang eh, kita punya community sendiri punya, akademisi sendiri punya. Ada yang menolak, eh, ada yang malah senang begitu ya dengan adanya perkembangan AI karena membuat pekerjaan jadi lebih mudah. Nah, perkembangan teknologi AI dan lain-lain ini sebenarnya buat saya sendiri saya melihatnya seperti ya perkembangan teknologi lain pada umumnya ya. Misalnya pada saat pertama kali di develop kalkulator.
dulu sebelum adanya kalkulator ya manusia menggunakan manual ya untuk menghitung. Tapi dengan adanya kalkulator ya kan jadi cepat ya eh, perhitungannya. Eh, Namun apakah kalkulator ini akhirnya di-ban begitu ya di sekolah ya mungkin pada saat itu eh, ya beberapa periode di-ban, tapi kan sekarang pada akhirnya dunia mengadaptasi dengan adanya kalkulator, dengan adanya komputer dalam di bidang pendidikan itu ya. Sehingga AI ini ya menurut saya juga sama sama saja ya. Jadi ya salah satu perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi itu bukan sesuatu yang bisa kita batasi, bukan sesuatu yang bisa kita limit. Akan ada terus, dan semakin cepat kita merespon, semakin cepat kita beradaptasi, semakin baik. Nah, contohnya ini pada tahun uh, 2027 uh, beberapa researcher dari OpenAI, dari Harvard dan lain-lain itu membuat satu penelitian, dan mereka memprediksi bagaimana dunia kita menjadi pada tahun 2027 nanti dengan perkembangan AI. Jadi uh, dari eh, eh, mereka memprediksi pada tahun 2026 kita akan kedatangan AI agent, dan ini beritanya sudah mulai banyak ya di mana-mana kalau AI agent itu eh, sudah mulai akan dikembangkan, sehingga misalnya kita seperti mungkin Siri atau mungkin seperti Gemini, kalau misalnya kita mau order makanan gitu ya, kalau misalnya kita mau booking tiket itu akan lebih personalized, dan akan lebih efisien bekerjanya pada tahun 2026. Lalu pada tahun 2027 mungkin sudah ada yang dinamakan superhuman researcher, superhuman AI researcher uh, yang diprediksi akan membuat groundbreaking scientific breakthrough setiap bulan begitu ya. Karena AI research ini akan membuat penelitian itu jadi lebih efektif dan efisien begitu. Lalu berkembang lagi menjadi superhuman remote worker, super intelligent AI researcher, dan pada akhirnya akan menjadi artificial super intelligence. Jadi bukan artificial intelligence lagi atau AI, tapi ASI pada nantinya. ASI ini adalah artificial super intelligence. Tentu ini merupakan challenge dan potensi juga. Bagaimana caranya kita bisa mengadaptasi adanya perkembangan-perkembangan teknologi ini. Full reportnya bisa dilihat di website ini yang dibuat oleh mereka, AI uh, strip 2027.com. Oke, nah pada akhirnya UNESCO itu membuat guidelines, membuat panduan bagaimana cara mengimplementasikan digital transformation ini ke dunia pendidikan. Nah, ada 6 pilar yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah coordinator dan leadership. Ini lebih ke tujuannya apa mengimplementasikan digital transformation ini, dan kepemimpinan pada saat mengimplementasikan sistem dan lain-lain. Lalu connectivity dan infrastrukturnya ini lebih ke apakah ada platform atau apakah ada resources yang bisa digunakan dan visible untuk digunakan untuk digital transformation sendiri, misalnya internet atau laptopnya dan lain-lain. Lalu cost and sustainability-nya dari sistem fundingnya seperti apa, capacity and culture-nya ini untuk koneksi dengan teacher, students, dan communities. Lalu content and solutions ini lebih ke materi bahan ajarnya ya. Dan yang terakhir adalah semua ini akan berkontribusi menjadi data dan evidence ini pada akhirnya akan membentuk evidence based decision making dan lain-lain. Begitu. Nah, mungkin teman-teman
ya sudah cukup paham ya bahwa sustainability itu atau sustainable development goals itu bukan cuma tentang mereduksi karbon ya. Memang mereduksi karbon untuk em, melakukan sesuatu terhadap climate crisis itu juga ditekankan ya di digital transformation ini yang bisa dilihat di sini ya sejalan dengan SDGs nomor 13. Tapi juga eh, pendidikan yang demokratis atau equal untuk semua orang itu juga merupakan salah satu tujuan dari eh, perkembangan yang berkelanjutan atau SDGs Sustainable Development Goals. Nah, goal lain-lain yang eh, sejalan dengan adanya digital transformation ini adalah SDGs yang pertama yaitu no poverty atau tidak adanya kemiskinan. SDGs kelima tentang gender equality, SDGs 9 tentang industry innovation and infrastructure, SDGs 10 tentang reduce inequalities. Ini kalau yang gender equality ini lebih ke gender ya karena kita tahu bahwa beberapa komunitas itu kalau punya anak laki-laki dan perempuan biasanya anak laki-laki yang disuruh sekolah tinggi-tinggi ya. Anak perempuannya disuruh nikah aja lah udah cepat gitu ya. Nah, tapi dengan adanya digital transformation, ini membuat perempuan-perempuan juga mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan yang layak dan tinggi, gitu. Nah, tapi untuk di SDG 10 ini lebih ke marginalized communities ya. Marginalized communities ini seperti refugees atau seperti uh, uh, kaum kaum komunitas-komunitas yang less fortunate dan mereka memang tidak punya banyak kesempatan untuk menempuh pendidikan. Selanjutnya yaitu climate action jelas untuk mengurangi emisi karbon dan pada akhirnya untuk mengontrol climate crisis yang saat ini terjadi dan yang terakhir adalah partnership for goals. Nah, partnership for the goals ini uh, dengan adanya digital transformation itu bukan cuman um, dengan adanya online courses, dengan adanya online meeting gitu ya, tapi juga adanya sharing knowledge antara satu institusi dengan institusi lainnya melalui platform digital sehingga dapat memperkuat komunitas pendidikan itu sendiri gitu. Nah, beberapa contoh sustainable practices-nya yang yang beberapa yang saya alami juga selama berkuliah. Oke, pertama ya ini 6 pilar yang tadi. Lalu ternyata Jepang sendiri punya rencana ya untuk digitalization roadmap sekolahnya sendiri dan targetnya itu tahun 2030. Jadi 5 tahun lagi. Ini saya saya persingkat karena ada banyak elemennya dan ini saya cuma pilih beberapa. Yang di atas itu Today School atau sekolah yang sekarang di Jepang itu seperti apa dan yang bawah itu targetnya digitalized schools pada tahun 2030. Nah, mulai dari teaching style-nya itu di Jepang memang chalk and talk itu sangat umum ya dilakukan. Artinya memang sekolahnya itu hanya satu arah. Jadi guru memberikan materi dan mahasiswa mendengar. Tapi pada tahun 2030 inginnya uh, fokus pembelajaran itu menjadi active learning dan mahasiswa sendiri yang mengarahkan pendidikan pendidikan dan pace-nya itu seperti apa. Lalu untuk pengajar repetitive use of Blackboard for lessons ini juga sama seperti sebelumnya, tapi dengan ditambah dengan monitor. Ya, sekarang mungkin sudah banyak ya
nama monitor sehingga bisa menampilkan materi-materi yang sudah dipersiapkan, bukan cuman PPT, bukan cuma presentasinya, tapi juga mungkin video dan audio gitu ya, audio visual. Lalu untuk tes dan tugas biasanya kan ya sampai sekarang ya, penilaian itu masih manual. Namun Jepang menargetkan pada tahun 2030 scoring itu sudah otomatis. Sehingga pengajar bisa memberikan personalized feedback, bisa memberikan feedback yang lebih personal untuk student-student yang memang punya kebutuhan masing-masing ya. Ya, mungkin ada students yang kurang bisa uh, kurang bisa konsep, ada students yang bisa konsep tapi kurang bisa matematikanya atau perhitungannya misalnya. Nah, ini Jepang inginnya pada tahun 2030 pengajar bisa lebih uh, memberikan feedback secara personal seperti itu. Lalu eh, integrasi dengan eh, tujuannya juga ada integrasi antara administratif dan akademik data. Ya, dan juga ini increase opportunities to talk with outside experts, karena dengan adanya platform digital, ya komunikasi sharing-sharing seperti ini akan lebih mudah dilakukan gitu. Untuk studentnya sendiri ini tablet, eh, jadi Jepang memang menargetkan kalau tablet itu akan eh, bisa secara umum eh, sudah lebih umum ya, jadi bisa digunakan untuk media pendidikan. Nah, selanjutnya mungkin eh, ini ya, ICT, teknologi ICT atau Information Communication Technology eh, pada saat sekarang itu hanya digunakan untuk gaming di rumah, yang apalagi komputer-komputer spek tinggi, dan inginnya ini lebih diperkaya dan diversifikasi ya untuk aktivitas pembelajaran di sekolah. Untuk keluarga dengan datanya terintegrasi secara digital, keluarga akhirnya bisa memonitor perkembangan anak-anaknya di sekolah dengan lebih baik. Lalu untuk sekolah dan komunitas, yang paling penting adalah ini, uh, anak-anak atau keluarga uh, yang berpotensi membutuhkan bantuan dari segi finansial atau dari segi lain-lain, mungkin keluarga ya, mungkin keluarga yang mempunyai problem tertentu begitu ya, ini bisa diidentifikasi dengan lebih cepat gitu. Nah, untuk engineering teknologi, engineering teachingnya sendiri itu ada beberapa kunci eh, untuk mengimplementasikan teknologi di bidang pembelajaran. Yang mungkin ya dosen-dosen senior saya sudah sangat paham ya, misalnya tentang active and collaborative learning, lalu individualized learning paths, penggunaan multimedia, lalu digital assessment tools, professional communication mentoring, interactive online courses. Nah, interactive online courses ini mungkin online courses sudah banyak ya, udah sangat umum, tapi interactive learning courses ini yang perlu lebih dikembangkan ya, karena interaktif ini jadi misalnya uh, apa dengan adanya virtual virtual lab begitu, seperti sekarang kan AutoCAD atau ArcGIS gitu ya udah ada di website, jadi bisa langsung diakses gitu ya. Nggak perlu uh, apa download dan install dulu di masing-masing PC. Lalu yang terakhir adalah dengan semua ini, tentu digital literasi itu yang paling penting untuk mahasiswa, karena mahasiswa harus tahu teknologi apa saja yang mereka gunakan dan batasan-batasan teknologi apa saja yang mereka harus yang mereka harus patuhi begitu ya, untuk di pendidikan mereka sendiri. Nah, salah satu contohnya misalnya untuk interaktif and personalized online learning platform itu
sudah banyak ya, misal ada SDG Academy, misalnya Khan Academy, Coursera, atau LinkedIn Learning gitu ya. Atau ya banyak juga institusi-institusi luar yang pada akhirnya membuka online material dan online courses untuk publik ya. Jadi siapapun bisa mengakses. Seperti saya waktu pandemi itu akhirnya banyak mengambil kursus di Harvard, tapi kursesnya tentang masak. Terus mengambil kursus di TU Delft tentang teknologi pengolahan air dan lain-lain. Nah, terus juga menggunakan multimedia simulation dan modeling tools. Ini yang seperti yang tadi saya sampaikan di lingkungan TL ITB sendiri eh, mungkin sudah banyak ya kok menggunakan MATLAB, AutoCAD, Epanet gitu. Tapi eh, penggunaan simulation tools atau modeling tools ini seharusnya tidak dibataskan, tidak dibatasi hanya itu saja ya, tapi juga karena perkembangan teknologi simulasi ini sudah sangat pesat dan beberapa dan sudah menjadi kebutuhan di bidang profesional. Misalnya uh, di uh, di bidang infrastruktur sendiri penggunaan BIM ya, penggunaan BIM itu uh, Building Information Modeling, atau penggunaan simulasi wastewater treatment plant gitu ya, itu udah mulai dibutuhkan. Kompetensi tersebut akhirnya perlu dikembangkan di pendidikan. Nah, immersive technologies, virtual and augmented reality. Nah, ini saya bisa cerita karena dulu waktu pandemi itu ada, saya ambil kelas yang salah satu salah satu agenda kelasnya itu harus ada site visit. Nah, waktu itu kebetulan site visitnya ke eh, tempat konstruksi, saya konstruksi tunnel atau konstruksi jembatan gitu ya di Jepang. Karena tidak bisa site visit, akhirnya apa kampus menyediakan seperti virtual reality gitu. Jadi ada website yang kalian bisa gunakan untuk melihat-lihat site. Jadi misalnya kalau kameranya diputar gitu ya, itu kamera ya si site-nya juga jadi kelihatan gitu 360 derajat. Ini menurut saya sangat apa ya, sangat exciting gitu. Oh, dalam dunia pendidikan teknologi seperti ini pun bisa dilakukan begitu. Nah, fokusnya di ke depannya juga teknologi-teknologi seperti itu yang perlu dikembangkan sehingga uh, mahasiswa atau kita kita juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih uh, experience-nya lebih kaya gitu. Lalu active and collaborative learning ini uh, mungkin sudah sangat umum. Lalu real time data, sensors dan remote monitoring. Nah, ini misalnya menggunakan drones atau misalnya menggunakan uh, apa sensor gitu ya. Waktu itu saya juga pernah uh, mendevelop sensor untuk evaporasi, mengecek evaporasi dari danau, dan hasilnya bisa diakses di website begitu. Nah, perkembangan seperti itu yang mungkin bisa diintroduce ke mahasiswa, diperkenalkan ke mahasiswa. Lalu contoh-contoh lain misalnya tentang digital literacy yang sekarang mungkin alhamdulillah ITB sudah mulai menerapkan ya dengan adanya mata kuliah TPB baru, literasi digital dan kecerdasan buatan. Lalu blended and flipped learning ini juga sama, eh, sudah sudah banyak diterapkan di institusi-institusi Indonesia juga, dan yang terakhir adalah global collaboration dan resource sharing. Ini yang mungkin masih merupakan challenge karena kolaborasi secara
global itu memang ya banyak kendalanya, banyak kendala birokrasi dan lain-lain. Nah, di Jepang, di Jepang sendiri, salah satu universitas lain yang menerapkan, yang berkomitmen menerapkan digital transformation adalah Tohoku University. Inisiatifnya adalah online learning dan hybrid classroom, lalu cloud-based operations and remote access, abolition of traditional hanko system. Dan di Jepang itu punya, kalau misalnya tanda tangan itu harus ada hankonya ya. Nah, sekarang hankonya itu bisa secara online. Terus remote research capabilities. Nah, ini juga akhirnya mulai dibuka di Tohoku kalau researcher dari luar itu bisa mengakses alat-alat lab yang di Tohoku secara remote gitu ya. Jadi mereka bisa mendapatkan data, melakukan riset pada saat sedang tidak di lab gitu. Lalu sustainability and green goals ini lebih ke uh, data storage datanya dari cloud kan ya. Biasanya kan punya server room sendiri, ini akhirnya dipindahkan ke cloud semua yang servernya itu global. Dan yang terakhir adalah internationalization and inclusivity. Ini Tohoku juga di Jepang bukan salah satu yang membuka kesempatan untuk banyak foreigners belajar uh, di kampusnya. Nah, kalau di ITB kan juga udah banyak platform ya. Misalnya EduNext yang sangat-sangat perkembangan yang lebih jauh dari waktu dulu zaman saya blended learning. Uh, Tempat sharing materi dan tempat sharing tempat kalau misalnya ada kuis-kuis secara online gitu. Dan juga ada data-datanya mulai terintegrasi di SEX. Ini tampilan saya sebagai dosen mungkin dulu dulu nggak gini tampilannya sebagai mahasiswa, tapi saya nggak tahu lagi kalau sekarang. Dan sekarang juga ITB mengimplementasikan apa Office 365 ya, dengan adanya Teams dan lain-lain untuk remote work. Kira-kira apa lagi ya yang ada di ITB? Mungkin ada lebih banyak lagi ya yang sekarang sudah diterapkan. Nah, uh, sekarang million dollar question-nya adalah apakah digital transformation itu realistic dan sensible. Ini pertanyaan itu saya ambil dari artikel di Jepang juga dengan judul yang mirip, Is the digital transformation of education a realistic, sensible goal? Um, di Jepang itu ada argumen yang mensupport mensupport kalau Jepang itu sudah siap. Misalnya, jadi program sekolah di Jepang itu sudah eh, menyediakan mahasiswa dan pengajarnya itu dengan devices. Jadi mahasiswa pengajar dapat devices dan internet yang cukup. Lalu roadmapnya juga sudah jelas gitu ya. Terus digital toolsnya juga bisa sekarang sudah sangat berkembang. Banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk personalized education dan administrasi juga. Dan yang terakhir argumennya adalah transformasi digital ini akan mensupport inclusivity karena terutama di Tokyo ya. eh, apa Tokyo sekarang sudah mulai banyak foreigner yang tinggal sehingga pendidikan yang inklusif itu jadi kebutuhan. Namun ada beberapa juga yang tetap mungkin bukan menolak tapi lebih hati-hati begitu dengan perkembangan digital transformation ini. Misalnya guru-guru atau pengajar itu harus transisi menjadi fasilitator saja sehingga training-training yang sifatnya uh, training itu
perlu dilakukan dan training itu tidak murah ya, memang. Lalu digitalization must be integrated to existing educational structures karena kita struktur pendidikan sekarang tidak mungkin kita scrap away gitu ya, kita buang semua dan diganti dengan digitalized education. Tapi harus secara kombinasi dilakukan. Lalu eh, ada argumen lagi bahwa digital tools itu tablet, monitor dan PC dan lain-lain itu tidak otomatis meningkatkan pembelajaran dari mahasiswa dan memastikan bahwa semua student itu mendapatkan manfaat secara equal dari dari digital tools ini juga merupakan challenge. Nah, yang contoh lain adalah di OECD. Di negara-negara OECD itu mereka juga mengidentifikasi beberapa systematic challenges-nya. Yang pertama jelas tentang equity to access of access to digital infrastructure karena beberapa negara itu kan memang belum punya, misalnya belum punya internet yang layak atau memang digital tools-nya belum memadai untuk diterapkan uh, di di sekolah-sekolah mereka secara umum ya. Lalu quality and adequacy of digital equipment dan juga many schools banyak sekolah itu memang kekurangan digital tools dan internet sendiri kan karena kalau misalnya memang ingin adanya pembelajaran secara streaming gitu ya, itu kan memang internet yang cepat itu merupakan kebutuhan. Nextnya adalah investment and innovation gaps. Jadi ada beberapa sekolah yang misalnya private schools yang mereka bisa lebih menerapkan, namun yang public schools karena kekurangan investasi atau funding dari pemerintah, akhirnya mereka belum siap untuk melaksanakan digital transformation. Uh, Nextnya capacity building and support dan policy dan systemic challenges. Policy dan systemic challenges ini lebih ke eh, sekarang itu belum ada suatu framework atau suatu kebijakan yang benar-benar bisa digunakan untuk eh, sebagai guidelines dalam penerapan digital transformation di sekolah-sekolah atau universitas. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Indonesia sendiri, ya teman-teman mungkin bisa kita bisa diskusi di sesi tanya jawab ya mungkin ya. Gitu. Terakhir overall remarks dari saya, education itu kan untuk semua dan dengan adanya digital transformation ini diharapkan education pendidikan yang demokratis, pendidikan yang equal untuk semua itu bisa segera tercapai. Memang mungkin ada banyak challenges-nya, namun ya sekali lagi perkembangan teknologi itu bukan perkembangan teknologi itu tidak akan pernah bisa dibendung sehingga adaptasi dan respon yang cepat itu akan menghasilkan hasil akhir yang lebih baik gitu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas, insightful sekali ya. Bagi seorang edukator praktisi yang sekarang banyak apa namanya istilahnya menggunakan tools, kita juga sekarang banyak banget ya, ITB sendiri kan platformnya banyak tuh, ada Teams ya, ada EduNext gitu, dan masih ada Zoom juga gitu kalau mau Iya. sifatnya front itu. Jadi sebenarnya kita tuh banyak channel lah, dan mungkin optimasinya yang sekarang perlu dicari ya kalau yang ITB. Baik, sebelum nanti ada komentar-komentar, mungkin saya ingin lempar dulu ke audiens ya, Pak Dimas izin untuk apa? Barangkali ada yang mau bertanya. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung? Mungkin boleh open mic. Kalau belum ada, ini ada pertanyaan yang masuk melalui form. Sebentar saya bacakan ya.
Yang pertama ini dari WOD Siti Rahma Asaum. Pak Dimas, bagaimana cara mengukur efektivitas implementasi transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan teknik, sains, dan manajemen lingkungan? Nah, itu Waduh, efektivitas. instrumen evaluasinya Ibu. Ya, mungkin tipsnya gitu, Pak, kalau nggak sampai instrumen pendekatan metode. Hmm, mungkin kalau di eh, saya yang pernah saya gunakan, memang saat ini hanya berbasis tes ya. eh, Tes-tes. Jadi evaluasi dengan eh, apa profesornya, hmm, pengajar, dan evaluasi ke mahasiswanya. Apakah jadi saya dulu di setiap courses online yang saya ambil itu memang itu akhirnya ada tes akhir yang isinya apakah intinya mengevaluasi keberjalanan eh, kuliah online tersebut, apakah membantu dan dari segi mana membantu. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu ya, karena eh, ya kalau info kalau dari segi administrasi mungkin saya eh, mungkin Bu Asti lebih banyak pengalamannya ya. Baik-baik, terima kasih. Jadi jawabannya itu ya, memang kita challenge juga ya, karena kan harus ada perbandingannya. Kadang-kadang saya juga bingung Bu. kalau saya ke format digital, apakah outcomes-nya tercapai lebih baik atau lebih buruk Siapa dari yang yang itu. Mungkin harus ada coba dicoba mungkin ya semester depan ya, Pak Dimas sih kita coba Dan tinggi. mungkin ini Bu, tantangannya juga karena kuesionernya, kebanyakan kuesioner itu mahasiswa menganggapnya formalitas kan ya. Jadi mereka juga tidak punya, uh, ya dulu saya berkaca dengan saya zaman dulu ya, saya mikir ya udahlah, ya menurut saya oke 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 gitu ya. Sehingga uh, evaluasi yang lebih dalam itu uh, kurang bisa ditemukan gitu ya. Terus ya, ya instrumen evaluasi mungkin juga merupakan salah satu concern utama dalam penerapan ini ya Bu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih jawabannya itu ya, Bu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan satu lagi Pak Dimas melalui ini ya. Dari Ulfa Hana Mustafa, bagaimana strategi yang tepat dan cocok diterapkan untuk mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan, hubungannya mungkin ini dengan tadi ya, digital ecosystem gitu. Digital ekosistem ya Bu. Eh, yang saya terapkan sekarang adalah eh, saya kalau di kelas saya, kalau teman-teman ada mahasiswa saya lebih ke tidak membatasi ya, karena ya mahasiswa harus, menurut saya, prinsip saya adalah mahasiswa harus semakin cepat mahasiswa familiar dengan teknologi yang ada sekarang, maka semakin bagus. Jadi misalnya AI, penggunaan AI itu, saya lebih mengencourage ya, kalau misalnya mahasiswa menggunakan AI, tapi bukan untuk mengerjakan tugas, tapi untuk brainstorming ideas misalnya. Dan beberapa ka- dan AI itu mungkin kalau misalnya digunakan, eh, kan istilahnya gimana ya? AI itu digunakan untuk suatu tugas-tugas tertentu, misalnya membuat esai. Nah, pada saat kuliah yang mengharuskan mahasiswa berpendapat, pada akhirnya saya ingin esai-esai atau tugas-tugas yang sudah mereka buat itu digali lagi lebih dalam. Eh, Sehingga yang mereka eh, bisa, kalau mereka menggunakan AI, mereka juga tetap perlu eh, belajar tentang hal yang menjadi tugas tersebut. Jadi menurut saya adalah, uh, saya tidak, kurang tahu sih ini metode terbaik atau tidak ya. Tapi bagi saya adaptasi dan perkenalan teknologi
secara cepat untuk bagi mahasiswa pada akhirnya akan membuat mahasiswa lebih adaptif tentang eh, apa adanya teknologi-teknologi baru begitu. Ya, terima kasih Pak Dimas. Ini tuh sebenarnya insight yang sangat terkini ya terkait AI dalam pembelajaran. Ya mungkin saya Iya, sendiri bingung juga meregulasi AI ya gitu ya. Karena kan saya sering bilang sama mahasiswa, boleh pakai AI, saya nggak melarang karena juga monitoringnya kan susah ya. Tapi dengan betul Bu. catatan Anda harus lebih pintar dari AI gitu. Iya, Karena karena sekali level lagi AI kan hanya tools ya Bu ya. betul betul. Mm-mm. Baik-baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini, teman-teman semuanya? Kalau ada boleh ketik di chat kalau ada ya. Kalau atau langsung open mic juga boleh. Silakan. Mungkin pertanyaan dari saya satu lagi, Pak. Eh, kan ini ada digital divide ya sebetulnya yang terjadi di berbagai belahan dunia gitu. Nah, kemarin tuh ada pembicaraan soal masalah mobility, international mobility ya, versus tadi apa namanya carbon Nah, footprint carbon kan gitu. footprint ya Bu. Oh, Ya. Tadi Pak Dimas sudah mention juga dengan adanya digital technology, apa namanya itu bisa apa, meminimasi adanya carbon footprint terutama di SDG 13 gitu ya. Dan juga betul ada Bu. SDG 10 gitu. Cuman kalau dari sisi pedagogi gitu ya Pak, eh, Hmm, nah gimana ya caranya supaya kadang-kadang kan kita tuh physical pertemuan fisik itu kan juga engagementnya beda gitu dengan betul Bu. digital. Hmm. Nah, gitu. Apakah mungkin ada pengalaman Pak Dimas nggak gimana mempertahankan engagement itu dalam bentuk format digital gitu, Pak? Ini pertanyaannya saya mengalami sendiri, mengalami sendiri ya karena kan sebelumnya saya mengajar offline semester kemarin dan sekarang saya full mengajar online ya Bu ya. Dan memang saya pun masih merasa bahwa pada saat mengajar offline itu beda gitu Hmm. pengalamannya. Mahasiswa juga mendapatkan lebih banyak support menurut saya dibanding sama mengajar online. Tapi memang saya saya sih berpendapatnya bahwa pada saat ini saya belum fully immersed dengan online lectures. Jadi uh, pada saat saya mengajar menggunakan digital tools, begitu, menggunakan Zoom dan lain-lain begitu, itu saya hanya menggunakan Zoom-nya sebagai pengganti media komunikasi saja. Padahal Zoom sendiri sudah banyak fiturnya ya. Ada breakout room lah, ada dan bisa kita integrasikan dengan Mentimeter dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa tools-tools untuk eh, online learning, online courses itu bisa diintegrasikan. Namun memang karena pada awalnya pada saat offline itu kita belum terbiasa kan ya karena sekarang masih transisi. Jadi ya kita pakai Zoom hanya supaya suara kita terdengar oleh mereka begitu ya. Materi kita bisa tersampaikan dengan mereka. Tapi padahal supaya mahasiswa bisa fully immerse dan mahasiswa bisa fully engage dengan kelas begitu ada tools-tools lain yang bisa digunakan. Misalnya di EduNet kan juga ada apa online quiz ya. Terus ada ya tadi yang saya sebutkan ada Mentimeter, terus di Zoom ada banyak aplikasi lain yang bisa diinstal gitu ya. Atau di Teams juga ada ya di Teams juga sama ada banyak aplikasi lain yang bisa membuat mahasiswa tetap engage ke kelas gitu. Dan memang pada saat online lecture sendiri itu ada beberapa ground ground rules ya waktu pada saat yang saya terapkan sekarang ke mahasiswa. Jadi misalnya kalau misalnya uh, mahasiswa harus on cam jelas dan kalau misalnya mahasiswanya masih di luar on cam tapi di tempat yang berisik begitu ya, itu saya silakan mereka lebih baik mereka nggak ikut materi karena jatuhnya sama aja ya mereka uh, tidak bakal
apa ya, engage ke kelas dan akhirnya mendapatkan materi di kelas begitu. Jadi menurut saya adanya ground rules dan juga uh, penggunaan tools lain selain media komunikasi Zoom ini ya misalnya itu uh, bisa diterapkan untuk supaya mahasiswa tetap fully engage dan immerse ke uh, materi-materi yang kita sampaikan gitu, Bu. Ya, ini juga menarik ya. Ini karena betul kita juga harus lebih nggak gaptek istilahnya ya, karena banyak sekali sebetulnya Iya. tools yang bisa dimanfaatkan. Bu. Semoga nanti kalau ada apa namanya pengalaman yang lebih lagi bisa di-share lagi Pak ya, cerita-cerita sukses story-nya tentang engagement. Iya, Bu. Saya juga masih belajar, mungkin ibu-ibu lain, dosen-dosen lain yang juga ada pengalaman lain yang bisa saya juga belajar, Bu. Iya, ini juga ya karena kan kalau di kelas kan kita tuh ini ya continue yang ngelihat oh kita ngomong begini reaksi mereka tuh gini apa mereka ngantuk apa mereka excited itu kan kelihatan sekali ya. Jadi Iya, betul, Bu, adjustingnya betul. iya betul kan ya. Jadi kalau di Zoom saya biasanya nggak bisa lama-lama tuh harus ada break. Baik-baik, bagaimana Bapak Ibu lain apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan di sini Pak Dimas. Terima kasih sekali atas sharingnya hari ini. Tapi Ya, sebelum kita Bu, tutup, terima kasih banyak. ya sama-sama. Terima kasih Pak Dimas. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin menyerahkan dulu ke Bu Indah. Barangkali Bu Indah ada satu patah dua patah kata, Bu. Mangga. Aduh, baik, terima kasih Bu Asti, Pak Dimas, dan teman-teman semua yang sudah hadir ini pada sore hari ini, sore-sore menyempatkan waktu. Saya kira sangat menarik sekali ya, apa, digital transformation ini yang di hadapan kita terjadi begitu ya. Memang ada potensi apa ada potensi pengembangan benefit, tapi mungkin juga kita lihat ada kemungkinan juga ada sedikit harus aware dengan kemungkinan jeleknya. Tadi saya mau bertanya asalnya dengan Pak Dimas, sebetulnya mahasiswa sebagai mahasiswa gitu ya, mungkin ini juga yang hadir di Oh. sini kalau mahasiswa, sebenarnya senang nggak sih kalau menggunakan online atau digital itu sebagai salah satu metode untuk pembelajaran gitu. Karena barangkali Hmm. pendapat itu mungkin perlu juga kita tahu ya, kita secara teorinya kan begini-begini, tapi kalau secara mahasiswa gitu ya, eh, jalani itu kira-kira sebetulnya bagaimana dan apakah bisa keberhasilannya lebih baik atau bagaimana? Boleh nggak saya tanya begitu dulu nih ke yang hadir di sini barangkali yang Boleh, Bu, pernah boleh, merasa Bu. mahasiswa begitu, boleh nggak? Mungkin ada yang bisa apa? Ada yang mau memberikan komentar? Ini saya lihat ada beberapa mahasiswa ini yang saya kenal, tapi saya lebih baik mungkin silakan yang mau bicara barangkali. Mangga, ada yang mau? Bisa mungkin atau nggak mau? Oh, kan kelihatannya suka susah. Nah, ini dia kekurangannya kalau online gitu ya. Jadi kita nanya belum tentu ada respon gitu ya. Dan ini Iya, menjadi menyulitkan tadi engagement itu menjadi sulit. Walaupun secara apa tadi kesempatan untuk berengage itu sebenarnya bisa ada gitu. Tapi kan sekarang harus dua pihak ya. Pihak yang betul, mengajar, Bu. pihak yang mahasiswa gitu. Dan saya lihat ini sebetulnya kita semua belum sama ini kelihatannya ya. Kadang-kadang dosen sudah berapi-api semangat gitu, tapi kadang-kadang yang mendengarkan nggak ya? Karena nggak kelihatan begitu ya. Nah ini jadi memang masih banyak cerita lah kalau cerita tentang ini baru dari online begini ya, tapi mungkin dari Betul, digital Bu. aplikasi yang lain mungkin sebetulnya masih bisa challenge-nya banyak ya. Saya kira terima kasih sekali mungkin Pak Dimas dan juga Bu Asti yang sudah mengawal ini acara kopi sore ini sangat menarik saya kira dan pembahasan sebenarnya bisa kemana-mana ya. Mungkin waktunya juga mohon maaf kalau tidak terlalu banyak, tapi sekali lagi terima kasih Bu Asti dan juga Pak Dimas khususnya yang meluangkan waktu dan bisa sharing dengan kita bersama. Mungkin demikian dari saya Bu Asti, terima kasih. Pada yang sudah hadir juga terima kasih sekali atas kehadirannya dan sudah sabar mengikuti kegiatan ini. Hatur nuhun mudah-mudahan banyak manfaatnya buat Bapak Ibu yang hadir, teman-teman yang hadir dan juga buat kita semua. Mungkin demikian dari saya Bu Asti. Hatur nuhun. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum- Baik, mungkin begitu ya hari ini kita cukupkan. Terima kasih sekali Pak Dimas. Yang jelas ini bermanfaat buat saya sebagai dosen. Baik, terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan. Kita mungkin nggak ada apa-apa lagi setelah ini. Jika ada pertanyaan, mangga. Tadi Pak Dimas sudah sharing LinkedIn ya Pak. Di belakang ada tadi ada Iya, in-nya yang mungkin Bapak LinkedIn dan email.
semua ya, dan email betul. Boleh berkonek dengan Pak Dimas langsung jika masih ada pertanyaan, silahkan. Baik, dengan demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Asti, wabarakatuh. terima kasih Terima Bu kasih. Indah, Waalaikumsalam. terima kasih Bu Sama-sama, terima Windy. kasih.